Tidak mudah mencapai kedamaian dalam hati karena kita masih diliputi dengan keinginan yang terlalu banyak untuk dicapai. Kita masih butuh uang, butuh kesenangan, dan lain sebagainya. Artinya, kita masih butuh sesuatu yang belum tercapai. Tidak masalah, itu manusiawi. Selagi kita faham tentang tujuan hidup yang disebut dengan catur purusa arta. Apapun yang kita lakukan, patokannya adalah dharma. Apa yang kita dapat, arta, patokannya dharma. Kesenangan yang kita dapat, kama, patokannya dharma. Barulah ketika semuanya tercapai atau tidak tercapai sekalipun, kita mengenal yang namanya moksa. Belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi dan menuju kesempurnaan rohani. Untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, menyatukan Atman pada Brahman. Itulah pencapaian yang sebenarnya. Berjuang tanpa pemikiran itu ibarat kita berjalan tanpa tujuan. Pemikiran merupakan titik awal, sementara perjuangan merupakan titik akhir dari sebuah pemikiran. Perjuangan memiliki bentuk yang nyata, bukan sekedar konsepsi. Beda dengan pemikiran yang kebanyakan hanya sebatas hayalan. Cita-cita tanpa perjuangan akan sia-sia. Dengan kata lain, perjuangan bisa dilakukan dengan adanya pemikiran. Supaya arah perjuangan itu jelas, karena perjuangan itu netral. Bisa ke arah negatif, bisa juga ke arah positif. Tergantung kita mengerahkannya. Ketika perjuangan untuk mencapai sesuatu belum terwujud, berarti harus lebih giat lagi berjuang. Sebagai manusia, kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Manusia lahir ke dunia merupakan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Kita diberi kesempatan memperbaiki diri. Ini perwujudan dari karma baik dan karma buruk dari kehidupan sebelumnya. Ini erat kaitannya dengan reinkarnasi. Sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain, karena memiliki mana. Begitu ia dilahirkan, manusia belajar untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menghargai. Tak perlu menghakimi sesama. Jangan menggurui, memerintah, serta mencampuri urusan orang lain. Biarlah masing-masing memiliki prinsip, pandangan, keyakinan, serta pemikiran. Sapa sira, sapa ingsun. Di otonanmu hari ini, tetaplah jadi orang baik, walau orang lain tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku adalah ego yang dibilang angkuh tak mau mendengar nasihat orang lain. Aku adalah ego dibilang sombong karena merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari orang lain. Aku adalah ego, aku berkata, aku membuat. Orang mengenalku dengan istilah ahamkara. Harga diriku yang berlebihan membuat pola pikirku negatif. Mementingkan diri sendiri, itulah ego. Dengan ego, kita melihat dunia dengan sudut pandang kita. Ambisi, nafsu muncul tak terkendali. Tanpa ego, pikiran menjadi ringan. Ketika ego sudah dianggap tidak ada, maka hidupku lebih tenang dan damai. Padahal, ego sesungguhnya tidak pernah ada. Anatta. Menua itu pasti. Dalam istilah modifikasi kita kenal dengan gerak alami. Dunia ini melingkar. Tak heran
kita sering melingkar berputar pada satu masalah yang tak terselesaikan. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan akan kembali ke titik nol. Tidak usah menyombongkan diri ketika kita berada di pencapaian. Semuanya kembali ke titik semula, walau tidak kembali ke titik yang sama. Dan pada saat kembali, kita semakin menua. Dan menua itu pasti tetaplah pada alur dan porsi, bukan membiarkan semuanya berakhir tak berarti. Peduli bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap sesama, menghargai orang lain, memperhatikan orang lain, menghiraukan orang lain, erat kaitannya dengan relasi antar sesama, agar hidup lebih harmonis. Fungsikan kemampuan kita untuk bicara, bergerak, berpikir. Pramana. Jangan demi kepuasan diri sendiri, kepentingan orang lain dikorbankan tanpa rasa-rasa. Lebih pedulilah terhadap sesama tanpa memandang latar belakangnya, termasuk peduli terhadap lingkungan, alam sekitar, dan makhluk hidup lainnya. Satu kebaikan bisa merubah seseorang. Belajarlah untuk lebih peduli terhadap sesama. Mengeluh. Kalau dengan cara mengeluh membuatmu lebih tangguh, lebih kuat, lebih handal, lebih kukuh, lebih tegar, lebih percaya diri, maka mengeluhlah. Akan tetapi ketika kita mengeluh tidak bisa merubah keadaan, maka berhentilah mengeluh. Mengeluh hanya akan membuat hidup semakin tertekan. Belajarlah untuk bersyukur terhadap diri sendiri, agar kita bisa mengapresiasi apapun yang kita dapatkan selama ini. Patut kita syukuri. Ingat, dengan cara bersyukur akan membawa kita ke jalan kemudahan. Berhentilah mengeluh. Ketika kerja keras belum mendapatkan hasil, orang bilang akan indah pada waktunya. Sebagian lagi bilang akan indah kalau ada uangnya. Terlepas dari itu semua, belajarlah mencintai pekerjaan yang kamu tekuni. Tidak usah memperdebatkan antara kaum buruh dan pemodal, kerja kantoran, petani, pedagang, maupun profesi lainnya yang kamu geluti. Apapun itu, nikmatilah pekerjaanmu tanpa membandingkan dengan yang lain. Setiap pekerjaan yang kamu tekuni, belajarlah untuk mencintai, lakukan yang kamu suka, dan jangan lupa bersyukur, supaya lebih banyak lagi mendapatkan berkah. Dengan bekerja kamu bisa mengaktualisasikan diri agar mendapatkan pengakuan. Ingat, apa yang kita dapatkan selama ini hanya sebatas titipan dari Tuhan. Keinginan yang berlebihan. Hidup ini sebenarnya sederhana, cuma keinginan, hasrat, kehendak yang membuatnya menjadi sulit, dan perasaan yang menambahnya menjadi rumit. Kehendak dapat memilih keinginan dari keputusan yang ada. Kehendak tidak merujuk pada keputusan tertentu, tapi kehendak lebih memilih pada satu keputusan yang disebut khas pikiran, berbarengan dengan akal budi. Dan pemahaman inilah
pusat etika dalam mewujudkan tindakan atau biasa kita kenal dengan keinginan. Bukan tidak mampu bergaya seperti mereka, tapi sadar mencari uang tidak semudah mengedipkan mata. Menikmati hidup apa adanya pasti lebih tenang. Sesuaikan keadaan dan kemampuan kita secara finansial dari sekarang. Mari kontrol keinginan yang berlebihan. Ketika semua impian dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka janganlah pesimis, memandang kehidupan seakan kehidupan ini sudah berakhir. Di saat seperti ini, kita harus menyadari keadaan jiwa kita yang lemah dan rapuh, agar lebih cepat mencari solusi untuk bangkit. Jangan pesimis, bahkan pasif, undur diri, tidak peduli dengan keterpurukan. Jatuh itu hal biasa. Ketika itu menggerogoti diri kita, jangan lama-lama berada dalam keterpurukan. Di saat kondisi seperti ini, seharusnya jiwa kita dibangunkan, lalu bergegas cepat bangkit dari keterpurukan. Buang rasa malas, putus asa. Jangan biarkan batin kita tergeletak. Kita harus sadar, jatuh itu biasa. Yang luar biasa itu ketika kamu tahu caranya untuk bangkit. Banyak orang bilang tujuan hidup itu ketika mencapai kebahagiaan, walau persepsinya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang mengartikan bahagia itu sama dengan gembira. Ada juga yang bilang bahagia itu sama dengan kesenangan. Atau sebagian orang bilang bahagia itu ketika menemukan momen kepuasan dalam hidupnya. Tergantung kita memahami kebahagiaan itu sendiri. Terlepas dari itu semua, bagaimana cara mendapatkannya pun pasti berbeda. Bahagia itu sederhana sebenarnya. Dengan kesederhanaan, kita lebih bersyukur dengan apa yang kita capai selama ini. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Yang berhak mengatur dan menjalankan hidupmu bukan orang lain, bukan kita, bukan juga siapa-siapa, melainkan dirimu sendiri. Tak perlu menyimpulkan kehidupan orang lain. Cukuplah memberikan penilaian yang baik, karena kamu tidak cukup paham dengan perjalanan hidup orang lain. Jadilah hakim untuk dirimu sendiri. Sebelum mengkritik, mengecam, menilai kesalahan orang lain, itu lebih baik dan lebih bijak. Kebanyakan orang pintar menghakimi orang lain, sementara kita lupa dengan kesalahan diri sendiri. Bijaklah dalam menilai orang lain, karena orang bijak itu bisa melihat dari caranya kita menilai orang lain. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga kamu lupa dengan kesalahan diri sendiri. Dalam setiap langkah yang kamu jalani dan setiap masalah yang kamu hadapi, tak perlu menyalahkan orang lain. Beda pandangan itu biasa. Tidak usah mencela satu sama lain. Carilah persamaan kalau kurang nyaman dengan perbedaan. Karena dengan persamaan itu kita bisa membangun. Tak perlu mencari perbedaan, karena kita memang beda. Di luar diri kita ada dia, mereka, dan engkau. Artinya, setiap yang kamu lakukan erat kaitannya dengan orang lain. Berjuanglah selama masih punya kesempatan berjuang. Jangan menyerah saat kamu lelah.
Tapi berhentilah saat kamu selesai berjuang. Sebab tidak semua orang punya kesempatan untuk berjuang. Fahami orang lain, niscaya kita bisa memahami diri sendiri. Ketika menganggap dirimu paling benar, masih suka dipuji, selalu merendahkan orang lain, merasa diri lebih hebat, lebih baik, lebih segalanya dari orang lain, ini menunjukkan ketidakmampuan kita dalam mengenali diri sendiri. Kombinasi kesadaran diri yang buruk, kemampuan kognitif yang rendah, bisanya cuma menilai kejelekan orang lain. Sama halnya, kamu merendahkan diri sendiri. Kamu belum tentu lebih baik dari orang itu. Justru disitulah memperlihatkan dirimu orang lemah. Ingat, Tuhan adalah segalanya. Hidup berdampingan itu lebih indah. Saling menjaga, saling mengasihi, hidup rukun, asah asih dan asuh, baik kepada manusia maupun sesama ciptaannya. Orang baik belum tentu benar. Jangan merasa diri paling benar, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Perlu menjelaskan tentang siapa dirimu terhadap orang lain, karena mereka tidak paham apa yang kamu lakukan. Tak perlu menjadi pelangi untuk orang yang buta warna. Sebaik apapun warnanya, tidak akan terlihat oleh pandangannya. Artinya, semakin kamu menunjukkan pencapaianmu terhadap orang lain, belum tentu menjadi orang semakin paham. Justru banyak memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang justru jauh dari apa yang benar. Tetaplah menjadi orang baik, walau kadang kebaikanmu tidak pernah dihargai orang lain. Jadilah air penghapus rasa haus yang selalu dibutuhkan. Serahkan semuanya pada semesta. Karma baikmu selalu bersamamu. Perlu menghabiskan energi mengurusi omongan negatif orang lain. Ketika kamu direndahkan, bukan berarti kamu menjadi orang yang paling hina. Bisa jadi orang yang menghinamu memiliki gangguan narsistik, yang merasa dirinya lebih baik, haus pujian, tapi memiliki empati yang rendah. Bahkan orang yang selalu merendahkan orang lain, biasanya dia lebih rapuh dari kita. Hinaanmu akan menjadi penyemangatku. Aku memilih bersabar bukan berarti aku lemah. Aku memilih diam bukan berarti tidak mampu berkata-kata. Tetapi aku ingin kuat dengan caraku sendiri. Kata bijaknya hari ini cuma satu. Jangan pernah meremehkan orang lain. Nasib seorang ke depannya tidak ada yang tahu. Jadilah baik tanpa meremehkan orang lain. Memahami orang lain itu tidak harus terjalin lewat kata-kata. Kita bisa memahami dari raut wajah dan bahasa tubuh, merupakan bagian dari memahami orang lain. Belajarlah menjadi diri mereka sekaligus belajar merasakan apa yang mereka rasakan. Andai itu terjadi pada diri kita, belajar dari gestur dan raut mereka saja tidak cukup, karena kita memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menanggapi masalah. Untuk itu, sebelum menilai orang lain dan sebelum memahami orang lain, belajarlah menilai dan memahami diri sendiri.
Itu lebih bijak. Kalau mau dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Berbuat baiklah terhadap orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Menghargai dan dihargai itu merupakan sebuah rasa. Rasa diukur dengan nafsu, nalar, naluri, nurani, yang berkenaan dengan hati, mengontrol semua rasa yang berkaitan dengan batin dan kejiwaan. Rasa itu bukan semata emosi, karena emosi bagian dari rasa. Sementara rasa mengandung emosi. Rasa dalam diri mampu menangkap totalitas dari realitas. Maka dari itu perlu memahami estetika agar bisa memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Rasa adalah hasil akhir dari sebuah proses, sementara hati adalah instrumen memproses sebuah situasi menjadi sebuah rasa. Maka dari itu belajarlah menghargai orang lain walau orang lain tidak menghargai kita. Ketika seseorang memberikan kepercayaan, jangan mengkhianati kepercayaan itu. Banyak cara untuk saling mempercayai satu sama lain. Jagalah perasaannya, kesampingkan rasa ego. Jangan mengkhianati jika dikasih kepercayaan. Menjaga perasaan sama dengan kita menjaga hati. Tujuannya agar saling mempercayai satu sama lain. Disitulah kita akan paham siapa nantinya yang pantas untuk dihargai. Belajarlah untuk menjaga kepercayaan. Ini modal awal dari kesetiaan, yang akhirnya tercipta komitmen bersama dalam mencapai tujuan. Orang baik pasti mampu menebarkan kebaikan, dan kebaikan itu menebarkan manfaat serta kenyamanan untuk orang lain. Pada dasarnya, setiap orang ingin menjadi orang baik, walau kadang kita tidak pernah diperlakukan dengan baik. Dorongan menjadi baik sudah tertanam dalam diri manusia melalui norma yang ada. Saya ingat filosofi Bugis, Nasirii alena nasiritoi badanna rupa tahu. Menjaga harkat dan martabat dirinya, serta menghormati harkat martabat orang lain di sekitarnya. Ini salah satu cara untuk saling menghargai. Di saat kita berbuat baik, sesungguhnya kita telah berbuat baik pada diri sendiri. Ketika cinta tak terbalas, jangan merasa sedih. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai, walau dia sangat berarti bagimu. Tetapi kamu tidak berarti apa-apa baginya. Cinta merupakan bentuk perasaan yang paling dalam. Orang bisa melakukan apa saja jika jatuh cinta. Hal aneh pun bisa dilakukan. Jangan mempengaruhi pikiran dan perilakumu jika cinta tak terbalas. Yang terpenting, ketika mencintai seseorang, rawatlah cinta itu. Jika suatu saat dia kembali, berarti dia milikmu. Jika tidak kembali, lepaslah dia, berarti dia bukan milikmu. Tak perlu memperjuangkan orang yang tidak faham perjuangan cinta kita. Mencintai dan dicintai itu dua hal yang berbeda. Kita pilih yang mana? Mencintai atau
dicintai. Mencintai menurut saya hanya persoalan meyakinkan orang yang kita cintai. Sementara dicintai berarti kita dapat perlakuan istimewa dari seseorang yang mencintai kita. Ini tak ubahnya hanya sebuah proses. Sementara konsep dari cinta itu adalah kasih sayang. Dan puncak dari mencintai dan dicintai itu agar pasangan kita bahagia. Maka jadilah orang yang tetap dicintai walau dicintai itu sulit dipertahankan.